dilaksanakan antara Pak Menko Pak Muhadjir, dihadiri oleh PLT Gubernur DKI, Pak Heru, dan saya tentu sebagai Menteri BUMN, dan Pak Wamen, Pak Pahla, dan Ibu Nike di Pertamina, bahwa kesepakatannya bahwa setelah rapat kemarin masing-masing mulai rapat secara sendiri-sendiri untuk memberikan solusi. Nomor satu, tentu arahan Bapak Presiden solusi melayani, melindungi rakyat. Nah, karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pelindung. Ya, kilang akan pindah ke tanah pelindung. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, karena itu kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat, karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden, dan kami juga meyakini ini hal yang penting. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang, kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Dan tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah daerah dan juga tentu masyarakat. Ya, karena keamanan menjadi hal yang prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat-sahabat narasumber yang saya cintai, kita di sini membicarakan tentang harga tanah merah. Kalau kita bicara tanah merah, itu kisahnya itu udah lama. Kisahnya itu dari tahun 1960-an. Jakarta pada waktu itu yang di tanah merah itu tempat jin buang anak. Gak ada penduduknya itu di sana. Itu zamannya Al-Sadikin itu. Nah, tahun 74, Pertamina bikin di situ. Pertama, dia bikin 4 hektar. Ini sejarahnya, ya. Kita lihat sejarahnya. Lalu berkembang menjadi 14 hektar,5. Bikin kilang di sana. Yang jadi pertanyaan, ini tanah siapa sebenarnya? Ternyata tanah di situ itu ada 160 hektar, itu adalah tanah peninggalan Belanda. Mending aja kalau masyarakatnya berani dengan Pertamina terus. Kenapa pada waktu bersengketa Pertamina tidak bisa menunjukkan surat-suratnya? Nah ini ya, kita bicara masalah tanah dulu. Kita jangan bicara politik. Kenapa? Karena ini masalah tanah, ini masalah hidup orang. Ya. Nah, di warga Tanah Merah itu dikatakan oleh pemerintah terdahulu, itu dikatakan masyarakat ilegal.
Kenapa ilegal? Kan dianggap nyerobot. Nyerobot tanah siapa yang diserobot, kan begitu. Kalau saya tanah Pak Norman, saya akan bilang ini tanah saya. Ini kan tidak ada. Ya kan? Ya Pak Pemda juga lepas tangan, akhirnya kan jadi komoditi politik. Nah akhirnya di sana nggak ada KTP, tapi nggak ada RT RW, nggak ada di sana. Sehubungan masyarakat butuh akan tanah, butuh akan pemukiman, ya caplok-caplok aja di situ. Ya. Dan masyarakat di sana itu sudah 30 tahun lebih tinggal di sana. Tolong dicatat. Pak ngomong nih, ini agarianya nih yang kurang ajar ini. Disembunyikan. Ini tanah siapa kan gitu. Kalau menurut teman-teman saya kata ini tanah siapa sih sebenarnya itu? Ada Pak 160 hektar di sana itu adalah tanah berpuning-pening, tanah Belanda. Jadi masyarakat berhak memintanya. Ini kita itu dulu ya. Nah, di antara 160 hektar ini dia dihapit oleh 3 kelurahan. Pertama dia diapit oleh kelurahan dulu Kelapa Gading Barat. Dia diapit juga oleh kelurahan Rawa Badak Selatan dan Tugu Selatan. Jadi tanah seluas itu dihapit oleh 3 kelurahan. Nah, di antara itu di situ ada Pertamina. Nah kalau kita lihat pakai apa dengan teknologi sekarang kamera dari atas, itu betapa padatnya daerah sana. Ngeri melihatnya. Sedangkan Pertamina di sana itu membahayakan sekali. Nah jadi wajar kalau dalam jangka panjang itu memang di situ udah nggak cocok lagi lah untuk hilang ya dari Menteri harus pindah. Keputusan juga Wakil Presiden harus pindah. Ya, kenapa? Kita ingin memanusiakan manusia, memanusiakan warga merah. Ya. Nah, oleh karena itu, saya berharap kalau memang betul Pak Menteri kita BUMN ini akan memindahkan zona berbahaya ini ke satu tempat, karena sana sudah penduduknya luar biasa padat. Tentunya Pertamina kan tetap masih punya tanah di situ kan. Tetapi tidak lagi dipakai apa. Nah, saran saya coba berdayakan masyarakatnya. Di Jakarta ini kebutuhan akan tempat tinggal luar biasa. Susah. Bikin apartemen murah dan segala macam. Ya. Untuk sementara ini, sebelum dibangun katanya di dekat Pelindo itu, ya harus dilaksanakan hukumnya. Harus mundur 50 meter atau 100 meter dari zona itu. Mau nggak mau? Harus mundur. Nah, tentunya Pemda DKI maupun negara memikirkan nih rakyatnya. Karena rakyat di sana sudah menetap ada 30 tahun lebih. Punya hak. Dia diatur oleh Undang-Undang Agraria. Setiap masyarakat yang menggarap tanah negara punya hak untuk memperoleh haknya. Nah ini kan tidak. Uluk tarik. Nah ini harapan saya. Jadi saya berharap bahwa ada kejelasan semua. Ya kenapa nanti rakyat itu sudah berkali-kali itu menuntut. Saya tahu benar itu. Datang ke Departemen Dalam Negeri. Waktu itu Agraria kan masih Departemen Dalam Negeri. Demo minta haknya. Cuman Agraria ini tidak bisa memutuskan seharusnya, ya. Seharusnya dia bisa memutuskan. Harusnya pun juga Pemda pada waktu itu bisa memutuskan, harus sudah ada master plan-nya. Untuk apa di situ? Di samping ada kilang minyak, untuk apa lagi di situ? Nah, mengingat waktu berjalan, apalagi daerah sana itu daerah sangat strategis, sekitarnya sudah ada perumahan-perumahan, ya, penjarahan di mana-mana yang dari 160 hektar itu ada perumahan Podomoro atau apa segala macam ya. Ada Kelapa Gading, ada di tempat lain. Nah ini, rakyat ini yang kasihan. Kita hanya punya surat garap antara perorangan. Tapi kalau ditanya dulu asal muasal tanahnya dari mana, nggak ada yang tahu.
Nah, dirahasiakan oleh BPN, dirahasiakan oleh Agraria. Ya, itu tanah sebenarnya itu tanah bekas rawa-rawa. Tanah rawa-rawa, masyarakat gotong royong, diuruk, makanya disebut tanah merah. Diuruk pakai tanah merah. Di situ tempat jin buang anak, itu katanya itu. Nah, jadi memang betul sangat menyedihkan kemarin ini. Betapa pilunya kita melihat, ya, ada yang meninggal, ada yang kebakaran, ya. Jadi terus terang aja, dari Pertamina mau ngomong, sudah tahu seperti itu, Pertamina kan tidak tegas. Seharusnya sebelum-sebelumnya itu zona itu dikerjakan 50 meter, 100 meter dari situ tidak boleh ada penghuni. Ini dibiarkan. Nah ini pandangan saya ya. Jadi saya melihat dari sisi lain. Jadi harapan saya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi itu benar sekali, ya, bahwa sama-sama enak kita memanusiakan manusia, memanusiakan masyarakat tanah merah. Haknya sama mau kita. Ya, itu saran dari saya. Saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu sengketa dengan siapa sih? Tidak sengketa dengan perorangan. Sama Pertamina. Bukan, Pertamina juga dari 160 hektar juga Pertamina ada di situ. Pertamina ngambil 60 hektar. 14 hektar. Sisanya itu tanah peponding semua. Sengketa hanya dihalang-halangi oleh pemerintah zaman dahulu. Kenapa? Karena Pemda DKI pada waktu tidak punya master plan di sana. Untuk apa ya di sana? Itu masalahnya di sana. Apakah untuk pusat perdagangan, apakah untuk perumahan, apakah untuk industri? Tidak ada tetap birunya di sana. Nah, jadi saya ngomong, saya bukan ngebela Anies. Anies itu betul. Walaupun prosedurnya salah. Pusat perlawanan. Kasih dulu tetap aja bertahan di sini. Kenapa? Kalau rakyat nggak bertahan begini, dicaplok sama orang berduit di situ. Sama pemodal-pemodal besar. Itu daerah strategis itu. Ya. Ngomong kalau bicara perponding, tempat saya yang saya tinggal ini itu tanah perponding. Yang saya tinggal sekarang menjadi hak milik kok sekarang. Nah, kelemahan kita, BPN pada waktu itu agar tidak transparan. Seolah-olah tuh rakyat itu musuh. Nah di zamannya Pak Jokowi ini, rakyat harus dibela. Yang menguasai tanah di Indonesia kan segelintir orang kok. Kita harus pahami dulu, kita harus bela nih rakyat. Ada rakyat sudah transmigrasi nih, saya ceritakan. Dikasih tanah oleh pemerintah. Sampai di sana, sudah dicaplok sama perkebunan. Kan? Bela. Pengen Pak Suwardi sebagai pengacara merah putih bela. Kenapa? Rakyat itu gak banyak kok, paling tanahnya 50 meter. Setuju. Ya. Ya kan, enggak ribuan kok tanahnya. Itu juga beli dari penggarap sama penggarap. Ini dilegalkan, dibikin dulu master plan-nya oleh Pemda. Zona di sini bikin rumah susun, murah meriah. Kalau Anda lihat pakai zoom, pakai dari atas ya, pakai kamera dari atas, pakai apa, drone, itu luar biasa padatnya daerah situ. Bahaya, memang udah nggak cocok lagi lah Pertamina ada di situ. Ya, jadi harapan saya kepada ini, saya jamin itu tanah perponding, peninggalan Belanda. Jadi rakyat itu berlawanan dengan pemerintah. Pemerintah Pak Jokowi dikasih itu pas Pak Jokowi. Loh, udah 30 tahun lebih kok menghuni di sana, nggak punya KTP. Dianggap orang liar. Itu kan sadis jadi orang itu. Jadi komoditi politik. Datang ke sana, ya kan lu pilih gua, nanti gua bela lu. Kasihan kan kayak digituin. Jadi saya minta Pak Suwardi sebagai orang hukum, data saya cari. Itu saya yakin banget. Itu tanah perponding, tanah rawa-rawa, ya. Tanah peninggalan Belanda. Itu dari saya. Terima kasih. Kan lo itu.
Nah, kalau udah dipagar, Ini artinya yang berarti tanah Pertamina ya, itu sudah oke, dipagar Kanjeng. semuanya. Kalau udah dipagar, berarti sisa daripada itu masih tanah kosong. Makanya saya udah Iya, bilang ini dudukan itulah yang secara bersama gitu Ah, kan. ah, Duduk betul. bersama pemerintah, BPN, terus kemudian juga Pertamina dalam konteks ini ya, dan semua pihak. Mana hak rakyat, mana hak Pertamina. Gitu. Karena sekarang ini kalau tanah-tanah yang seperti ini, apalagi dikatakan itu tanah strategis, itu sebentar lagi dicaplok orang, dicaplok pengembang, gitu. Tuh, Jadi pengembang udah benar-benar harus nyapuk juga tanggap. di situ. Iya, Pengembang, kalau saya sebagai warga diberikan EMB, itulah surat saya sekarang. Gubernur yang kasih. Iya. Secara hukum Oke. kuat. ya, enggak, gini Kanjeng. Kalau ya, jadi bukan masalah tentang prosedur EMB-nya. Kalau prosedur EMB-nya kan suratnya harus lengkap, tanahnya Ya. sudah bersertifikat, lalu rumahnya dibikin rumah seperti apa, baru dikeluarkan EMB-nya. Dia bayar Ya. ke Pemda. Ya, itu prosedur. Karena si Anies ini memang memang bukan orang pemerintah ya, jadi ya bagi rakyat yang dapat EMB itulah surat asli, itulah surat pengakuan gubernur terhadap tanah di tanah merah, terhadap warga di tanah merah. Karena selama ini warga memegang surat garap di atas segel. Itu yang namanya surat juga nggak mau tanda tangan. Ya, ya, makanya kan saya udah bilang tadi. Saya, dia ambil hikmahnya saja. Jadi itu pintu masuk. Dengan Anies memberikan IMB itu pintu masuk untuk menyelamatkan warga. Otomatis warga yang megang IMB itu dapat pengakuan dari gubernur DKI. Itu dari saya. Kita ajarkan dulu masyarakat di sana di Tanah Merah. Lu sudah datang ke BPN apa belum? Mengatakan ini tanah bekas apa? Nanti dijelaskan. SKPT namanya, surat pendaftaran atas tanah ya. Ya. Oh ini bekas tanah perponding. Jadi berarti kita minta ke negara kalau gitu kan begitu. Lalu perizinan daerah sana itu untuk apa? Ya. Nah, di sana tuh nggak ada lagi tanah kosong, Pak. Tempat EMB itu sudah ada yang sudah ada bangunannya. Nggak ada kalau ada tanah kosong saya pasti dicaplok orang. Pasti. Yang kasihan orang-orang kecil ini nggak punya duit dia jual ke orang lain. Itu mereka juga punya hak untuk bisa memiliki itu tanah di sana. Itu dari saya. Kenapa rakyat katung-katung seperti itu? Karena pemerintah pusat tidak punya planning. Walaupun pemerintah DKI pada waktu itu tidak punya master plan. Untuk jadi apa daerah sana? Seperangkap dengan kilang minyak itu. Nah, kilang minyak tahun 70-an itu dibangun ya nggak ada masalah karena penduduknya juga masih sepi. Rawa-rawa masih belum banyak. Nah, mengingat waktu makin lari, makin ini, makin tahun, makin padat, orang butuh rumah, bukan apa? Orang akhirnya datang ke situ. Nah, jadi yang akan datang untuk Pak Jokowi 2 tahun lagi, apalagi saya dengar kilang minyak itu akan dirubah fungsinya, tetap itu tanah Pertamina yang 60 hektar itu, yang mungkin dipakai itu apa? Duduk bareng antara master plan Pemda DKI, BPN, dan pusat. Apakah di sana itu akan menjadi pusat perdagangan? Pusat perdagangan UKM dengan di sekitarnya adalah apartemen-apartemen atau rumah-rumah murah. Nah, ini yang kita tunggu. Kita biarkan penduduknya sekarang ini kayak gitu, itu ambaradul, kusuk. Di situ penjahatnya juga banyak. Jalannya kecil, gang, waduh. Jadi kalau saya nyopet deh, saya lari ke gang hilang, udah nggak ketahuan ada di mana deh. Begitu itunya. Kenapa? Karena di situ belum ditata benar oleh Pemda. Ini tantangan. Nah, relawan tugasnya di mana? Relawan membantu masyarakat. Kita data masyarakat. Dan masyarakat itu rata-rata sudah di atas 20 tahun menetap di sana. Kita dorong hak dia. Misalnya kalau seandainya setelah ditata oleh Pemda punya cetak birunya, ada jalur hijau, jalur kuning, jalur merah, kan begitu kan? Itu kan dia punya master plan-nya tuh.
Ya, kita ngikutin dari sana. Kalau misalnya masyarakat ini yang punya tanah 100 meter, 500 meter, ini kena jalur hijau, pasti nggak akan bisa dibangun. Dia lari ke apartemen. Diberikan haknya ke apartemen. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita adil lah. Kita membangun itu siapa sih? Untuk rakyat Indonesia. Ya. Untuk membangun, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita membangun masyarakat Pancasila. Kita membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang berkeadilan. Jadi kita nggak boleh bahwa masyarakat ini harus kita bela. Ini di eranya Pak Jokowi itu sangat memperhatikan sekali. Kenapa Pak Jokowi waktu itu memberikan KTP? Karena Pak Jokowi itu akan kesulitan kalau memberi bantuan sosial. Itu masalahnya. Bagaimana kita membantu tentang kelompok pintar? Itu kan ada tuh programnya itu dulu itu. Ya kan? Kartu pintar, kartu sehat. Kan syaratnya kan punya identitas. Kartu miskin. Nah kalau dia nggak punya identitas KTP, bagaimana membantunya? Nah ini, ya logis saja kita bicaranya. Nah, jadi sekarang ini kalau saya melihat kenapa berlarut-larut di Tanah Merah itu karena pemerintah pusat maupun gubernur DKI, yang mudah-mudahan Pak Heru ini bisa mencanangkan ini, tidak punya master plan di sana. Akhirnya sembraut. Akhirnya nggak karuan lah, kalau bisa lihat kumuh banget di sana. Itu dari saya. Ya. Statement akhir. Oke. Saya berharap relawan jangan terpancing dengan zona-zona politik. Jangan kita memperdebatkan IMB dan segala macam. Bagi kita nggak perlu. Bagaimana kita bela hak-hak rakyat. Ya. Karena dia dilindungi kok. Apalagi kalau menurut sejarahnya tanah di sana itu adalah tanah perponding bekas peninggalan Belanda. Ya. Punya hak masyarakat untuk memindah. Tinggal dia memohon ke negara. Itu aja. Terima kasih.